Hari ini kita lanjutkan kembali, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang hari ini mengharapkan sesuatu cepat terjadi, mungkin pasanganmu berubah, pasanganmu diubah Tuhan, dilawat Tuhan karena kelakuannya sudah terlalu menyakitkan, atau orang lain, atau siapapun ingin diubah Tuhan. Kalau engkau mengharapkan itu cepat terjadi, tidak bakalan cepat terjadi, ada prosesnya. Petani ketika dia menanam padi, dia harus menyemai dulu, setelah itu baru ditabur. Tabur, bertumbuh, benihnya dicabutin baru ditanam satu persatu. Ditunggu waktu sampai waktu tertentu, tetap dirawat, dipupuk, akhirnya sampai panen. Pertumbuhan rohani dan perubahan kita itu nggak langsung, ujuk-ujuk langsung berubah menjadi sama seperti Yesus, nggak bisa. Perlu waktu, waktunya waktu Tuhan. Hanya kita meresponinya dengan baik. Bapak Ibu, ketika engkau ingin berubah, bertobat hari ini, dari semua kejahatanmu, kelakuanmu, masih ada sisa karaktermu yang buruk, yang pelan-pelan dikikis, diubahkan. Kadang seringkali karakter buruk itu dikikis dan diubahkannya melalui orang di sekitar kita. Karena Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, tambah tajam besinya. Tapi manusia menajamkan sesamanya. Kadang kita ini konflik dengan seseorang. Kadang kita nggak cocok sama gembala kita. Kita ribut dengan sesama anggota gereja. Ribut dengan tetangga, ribut dengan saudara. Bapak Ibu meski sadarin bahwa itu diizinkan Tuhan. Besi menajamkan besi. Tapi banyak orang bereaksi salah ketika diperhadapkan dengan orang-orang di sekitarnya yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Dia kesel, dia jengkel, dia marah. Dan apa yang terjadi? Kecewa. Dan ujungnya dia lari dari pembentukan Tuhan. Kalau kita ingin diubah Tuhan, atau orang di sekitarmu ingin mengalami perubahan, tetap doakan. Kita nggak bisa paksa orang lain berubah, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita sendiri berubah. Meresponi proses yang ada, itu dengan sikap hati yang benar. Karena pasti dikirim orang-orang yang menyebalkan, dikirim orang-orang yang jengkelin, dikirim orang yang benceno, dikirim orang yang mengeselin. Bisa saja itu pasangan hidupmu, bisa saja itu mertuamu, mantumu, iparmu, saudaramu kandung, atau siapapun juga. Atau orang-orang yang terlibat pelayanan di gereja pun akan dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Itu bagus sekali. Dan kita harus memiliki respon hati yang benar supaya kita semakin diubahkan. Tapi Bapak Ibu, kalau engkau ingin melihat dan mengharapkan mungkin orang lain berubah cepat, tidak bisa. Step by step. Saulus ngalami Kristus, dia butuh waktu, dia sampai berubah total. Kita untuk mengalami perubahan itu butuh waktu. Kecuali orang itu mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan seperti yang Saulus alami. Dia langsung bertobat, berubah dari seorang pembunuh jadi seorang rasul yang powerful. Dan sampai diakuin rasul pun butuh waktu yang lama. Butuh waktu. Dia juga bergaul dengan Tuhan. Baru diakuin. Kalau engkau ingin melihat siapapun orang yang kamu doakan cepat berubah, terus jangan pantang mundur, jangan putus asa, jangan stres, jangan bingung, tetap doakan. Tetap kalau perlu puasakan. Tapi jangan pernah mengharap dia cepat berubah. Kalau engkau mengharap dia berubah, nanti ekspektasimu tidak seperti yang kamu harapkan, akhirnya kecewa sama Tuhan. Jalanin aja, nikmatin saja. Kalau ngelihat pasanganmu yang gak berubah-berubah, tukangnya main perempuan, terus tukang selingkuh, terus tukang bohong, terus kasar, terus doain terus. Sampai kapan Pak? Sampai dia berubah. Waktunya kapan? Waktunya Tuhan, kita gak pernah tahu. Justru waktu dia belum berubah, waktunya kita sendiri yang berubah. Kita responi hati kita dengan benar. Makanya orang Kristen gak bisa hidup sendiri. Orang Kristen harus dimuridkan. Orang Kristen harus memulai cara pandang seperti Kristus. Baru hidupnya diubahkan Tuhan. Coba kita akan lihat di Efesus. Saya pernah khotbahkan ayat ini, tapi saya mau bahas dengan cara pandang yang berbeda. Dari sisi yang berbeda. Kita itu butuh orang-orang yang membimbing kita secara rohani. Saya pun dibimbing secara rohani. Saya dimentorin oleh guru saya waktu saya belum jadi apa-apa sampai hari ini. Saya dimentorin. Ketika saya salah ditegur, saya bahkan hari ini juga digembalakan. Saya nggak bisa liar. Orang Kristen berpikir kalau dia sudah percaya Tuhan, dia sudah ikut Tuhan, dia sudah bisa berdoa, dia bisa langsung berdoa sama Tuhan. Nggak butuh pendeta lagi, nggak butuh hamba Tuhan. Kalau engkau sudah dewasa baru boleh seperti itu. Tapi tetap saja kok Alkitab berkata, Tuhan sendiri taruh namanya
rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, dan gembala-gembala pengajar untuk memperlengkapi orang kudus. Jadi kita itu butuh komunitas, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita tetap butuh orang-orang untuk membimbing dan ngajarin kita. Coba kita akan lihat ya. Di Efesus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-11. Dan ialah siapa itu? Tuhan tentunya yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Mereka ditempatkan di sekitar kita. Engkau nggak bisa liar, engkau harus digembalakan, engkau harus dimuridkan, engkau harus dimentorin. Kalau nggak dimentorin, kalau engkau salah, siapa yang tegur? Kamu merasa benar terus, dan kamu merasa bisa melakukan segala sesuatu tanpa butuh orang lain. Kita orang Kristen selalu membutuhkan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Tuhan sendiri taruh rasul kok, nabi-nabi yang punya jawatan pelayanan ini, pemberita Injil maupun gembala pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan dan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mungkin kau bisa sendiri, tapi engkau nggak mungkin bertumbuh secara sempurna sampai ke arah Kristus. Kita perlu diajarin, kita perlu dididik, kita perlu dimuridkan. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau engkau hidup sendiri tambah liar nanti. Kamu jadi orang yang tukang hakimi kanan kiri, tukang nuduh orang lain, nggak berubah, dan kamu hakimi dia orang berdosa dan lain sebagainya. Ketika kita bertumbuh pelan-pelan, diubahkan pelan-pelan, ini by proses, ini nggak ada yang instan ini. Pengajaran-pengajaran itu membuat kita dewasa penuh, dan itu sesuai dengan tingkat pertumbuhan yang di dalam diri kita, tergantung respon kita. Kalau kita responi dengan benar, kita membangun terus diri kita dengan baik, kita lama-lama diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya berdoa, saya terima kesaksian banyak lagi orang-orang yang semakin hari semakin diubahkan dengerin pengajaran yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Saya berdoa lebih banyak orang dilawat Tuhan. Kalau engkau dengar khotbah kerasnya kayak begini, tapi engkau nggak berubah, itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan engkau hanya senang dengerin dengerin suara saya, tapi kamu nggak mau berubah, percuma. Kamu dengerin firman kayak begini, hatimu harus bertumbuh. Engkau harus berubah terus ke arah Kristus, ngalami kedewasaan penuh. Nah, kalau kita sudah mengalami kedewasaan penuh, kita ini menjadi orang yang matang secara rohani. Orang yang matang secara rohani itu dia tahu siapa dirinya di dalam Tuhan, bukan siapa-siapa. Jadi orang-orang yang sudah dewasa penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus tambah rendah hati. Kalau ngadepin orang bermasalah, kalau ngadepin orang yang menjengkelkan, ngadepin pasangan yang belum bertobat, bukan dihakimin, bukan dimaki, bukan dimarahin, bukan dituduh, bukan diungkit-ungkit, tetapi dengan sikap seperti Yesus. Seperti Yesus ketika mendapatin seorang perempuan yang suaminya banyak, suruh bertobat, jangan lakukan lagi. Ketika mendapati seorang perempuan yang melakukan perzinahan, dia nggak hukum. Menurut adat istiadat Yahudi harus dihukum, tapi dia nggak hukum. Cara pandangnya berbeda. Kenapa? Ngalami kepenuhan Kristus. Bukankah kita harus bersikap bertindak seperti Kristus? Makanya kalau kita melihat pasangan kita yang belum berubah, udah didoain, udah dipuasain, udah ditengking, udah diurapin minyak, tapi kok belum berubah-berubah? Setia. Sampai kapan, Pak? Setia. Sampai kapan, Pak? Waktunya Tuhan. Jangan buru-buru berharap dia berubah. Nanti kalau dia berubah, tiba-tiba jatuh lagi, kok kecewa. Perlu waktu Tuhan, perlu momentumnya Tuhan. Doain terus saja, jangan putus asa, karena Tuhan pasti jamah. Bapak Ibu, ada kuasa yang begitu powerful ketika Bapak Ibu berdoa, mendoakan orang-orang yang hidupnya ingin diubahkan. Tuhan lihat itu. Apalagi kalau engkau tangisin, air matamu ditaruh di kirbatnya Tuhan. Nangisin jiwa yang terhilang. Jangan nangisin diri sendiri karena stres, karena bingung, karena nggak punya duit, karena bermasalah, karena disakitin. Kita berdoa nangis itu bukan karena kita merana, menderita, sayang diri, melihat aku nggak disayangin lagi, aku nggak dipedulikan lagi. Nggak seperti itu. Tapi air matamu mengalir. Karena engkau pingin orang yang kamu doakan dilawat Tuhan. Pasanganmu yang belum bertobat dilawat Tuhan. Itu baru dilihat Tuhan. Makanya hari ini kita harus memulai
belajar terus bertumbuh ke arah Kristus. Semakin hari kita semakin bertumbuh ke arah Kristus, kita tahu kebenaran firman. Nggak bakalan orang-orang kayak begini diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran, permainan palsu manusia atau kelicikan mereka yang menyesatkan. Dia tahu, oh ini loh firman yang benar, ini loh firman yang mengubahkan saya, ini loh firman yang memberi makan manusia rohani saya. Itu kalau kita dengar firman hanya menghibur toh, memotivasi toh, ya tidak ada gunanya. Bapak Ibu dengar firman bukan untuk memotivasi dirimu loh. Oh ya loh, aku seperti dipompa semangat. Terus menghadapi kenyataan stres lagi. Kamu belajar firman untuk merubah yang di dalam batinmu. Merubah karaktermu itu loh. Semakin menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Jangan suka dengerin khotbah, tapi hidupmu nggak berubah. Jangan suka ikut aktivitas rohani tapi hatimu penuh kepahitan. Itu sebagai pelarian. Saya melihat banyak ibu-ibu ini ya, yang disakitin suaminya. Seringkali ikut persekutuan doa A, B, C, D, menara doa A, B, C, D, perkumpulan doa A, B, C, D. Sebenarnya mereka hanya cari pelarian saja. Pada kenyataannya kenapa? Ketika melihat suaminya belum berubah, belum bertobat, ternyata dia masih kesel. Jangan datang ke rumah doa, jangan datang ke kebaktian, hanya jadi pelarian. Kalau engkau cari Tuhan hanya pelarianmu tok, karena engkau terlalu kesel dengan suamimu, engkau nggak dapat apa-apa. Engkau harus memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan akan Tuhan. Justru kalau ngelihat orang lain belum berubah, itu ditangisin di kaki Tuhan. Jangan menangisin dirimu, penderitaanmu, sakit hatimu, keselmu, jengkelmu. Nggak enek gunane. Mulai hari ini cara pandang kita berubah. Kita boleh ngadepin masalah, kita boleh ngadepin tekanan, enjoy saja. Kita tahu Tuhan yang terus menyertai kok. Gak usah pusing. Di ayat yang ke-15-nya, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Bapak Ibu, kita ini harus tambah hari, tambah bertumbuh ke arah Kristus dalam segala hal. Emosi kita, amarah kita, apalagi pikiran-pikiran buruk kita diubah menjadi pikiran Kristus. Cara pandang kita, kemauan kita harus diubahkan. Semakin hari, semakin bertumbuh, ngalami kedewasaan ke dalam segala hal ke arah Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi dengan diri kita kalau kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Cara pandang kita ketika melihat orang berdosa, kita nggak hakimi loh. Kita nggak tuduh. Kita nggak omongin di media sosial. Kita jelek-jelekan. Enggak, justru kita bawa serahin sama Tuhan. Berapa banyak kita seringkali ketika melihat kesalahan orang lain, langsung bereaksi ngomong. Teriak-teriak bahkan dengan pasangannya. Dijelekin, direndahkan. Terus pasanganmu berubah? Tidak. Orang lain berubah? Tidak, malah sakit hati dan kepahitan. Nah, cara sikap, tindakan, dan perbuatan kita ini semakin hari harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Tindakan kita seperti Tuhan. By proses, tidak ada yang instan Bapak Ibu. Tidak ada yang instan. Semuanya by proses. Butuh waktu. Untuk berubah itu butuh waktu. Bapak Ibu ngelihat pasanganmu sudah takut akan Tuhan, mulai hidup benar. Ternyata karakter masih beberapa hal masih buruk. Doain terus. Karena perlu dikikiskan step by step. Perlu dinikmatin proses itu. Nikmatin saja, jalan terus sama Tuhan. Tuhan pasti ubahkan. Diri kita pun kan diproses Tuhan sampai hari ini. Berapa banyak kita masih punya kesalahan dan pelanggaran. Apakah Tuhan tolak? Bahkan saya masih banyak kelemahan dan kekurangan. Seringkali saya melihat mujizat Tuhan ketika saya berdoa untuk orang sakit. Saya berdoa untuk orang lain dilawat Tuhan. Bukan berarti saya sudah sempurna. Kesempurnaan ke arah Kristus itu by proses, step by step. Kalau kita mengharapkan orang lain berubah langsung, bim salah bim jadi, engkau kecewa, engkau sakit hati. Tidak heran malah kepahitan, butuh waktu. Lupa dia kan sudah terima Yesus, dia kan sudah dibaptis, ditenggelamain malahan Pak. Terus dipenuhi Roh Kudus, kok kelakuannya masih seperti itu? By proses, bertumbuh ke arah Kristus. Step by step. Semakin diubahkan, semakin diubahkan. Ketika semakin diubahkan, kita juga diubahkan juga. Dua-duanya memiliki karakter Tuhan. Nggak ada yang instan ikut Tuhan. Bim salah bim jadi, nggak ada.
Makanya kita sering kali dapatin ya, dia kok pelayanan kok jelek ya karakternya. Dia kok pelayan masih marah-marah. Butuh proses untuk dimurnikan. Makanya semakin respon kita benar, semakin sikap hati kita ini benar di hadapan Tuhan, memiliki sikap hati yang benar, semakin kita sempat diubahkan. Berubahnya lebih cepat. Tapi kalau kita bantah ngeyel, udah dibentuk tapi ngeyel membenarkan diri, semakin lama. Makanya kita harus belajar memiliki respon hati yang benar. Coba kita akan lihat di Yakobus pasal yang pertama, mulai ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau Bapak Ibu ngadepin masalah, seneng aja, enjoy aja. Responi dengan sikap hati yang benar. Seneng, pingin makan apa makan, tapi jaga kesehatannya. Relax, nggak usah stres, nggak usah bingung. Tapi banyak orang ketika ngadapin masalah persoalan yang dalam hidupnya, dia stres dan bingung. Kepikiran terus, sampai makan obat. Obat seanak, obat tidur, obat macam-macam lah. Akhirnya ketagihan. Itu tidak akan membuat hidupmu bahagia. Obat-obatan kimia yang datangnya dari dokter manjur tidak akan membuat hidupmu bahagia. Justru membuat hidupmu ketagihan dengan obat tersebut. Dan pasti ada efek sampingnya. Belajar enjoy, kuasain diri, kuasain pikiran. Datang sama Tuhan. Tuhan, aku ngadapin masalah ini loh. Tuhan, aku punya suami yang bencekno. Tuhan, aku punya istri yang ngeselin, cerewetnya bukan main. Aku punya gembala yang seperti ini. Doain, dibawa di dalam doa. Senengin hatimu, jangan punya respon yang jelek. Kalau engkau nggak bahagia ketika ngadapin masalah, engkau akan ngalami problem. Tidak heran banyak orang ketika ngadepin masalah dengan orang lain, sikapnya kok masih buruk, sikapnya kok jelek, ngomongnya kok ketus, ngomongnya kok nyakitin, kok dia merendahkan. Malah apa yang terjadi? Bapak, Ibu, kalau responnya salah malah kepahitan. Itu yang seringkali banyak terjadi. Padahal Alkitab disuruh nyengir alias ketawa. Coba perhatikan ayat yang ketiganya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terdalam diri kita ini, kita semakin ngadepin masalah tekanan dan respon hati kita benar, kita semakin tekun loh. Buat kita ini semakin percaya sama Tuhan. Iya loh, aku belum mengalami breakthrough, aku belum mengalami terobosan, tapi aku percaya Tuhan akan buat breakthrough dan terobosan. Oh, hari ini kok belum? Doa terus. Kok besok belum ya? Kapan ya? Doa terus. Semakin engkau kenari kebenaran, semakin engkau cari Tuhan. Tanpa kau sadari, engkau bertumbuh ke arah Kristus. Dan tiba-tiba engkau memiliki ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Powerful nggak? Membuat kita semakin hari mengalami kesempurnaan ke arah Kristus. Kan by proses. Tidak ada yang instan. Ikut Tuhan nggak? Kok maunya yang instan? Mana bisa? Tidak bisa, Bapak Ibu. Coba sekarang kita akan lihat di 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Kan by proses ini. Ada bagian yang menanam, ada bagian yang menyiram. Karena itu yang penting bukanlah menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik menanam maupun menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Untuk bertumbuh kan perlu proses. Petani itu ngerti banget nih. Makanya kita perlu belajar sama para petani itu. Bapak Ibu belajar, tanya petani padi itu. Engkau akan tahu, petani apapun lah tahu. Ada proses, ada waktu. Dan kita menunggu breakthrough dan terobosan kan maunya kita instan. Hari ini didoain langsung selesai. Hari ini puasa langsung selesai. Mana bisa? Engkau malah kecewa. Banyak orang kecewa ketika mengharapkan suaminya berubah. Sudah doa, puasa 30 hari, 40 hari, kok suaminya tambah jahat. Karena apa? Kamu maksa Tuhan untuk merubah dia. Padahal butuh waktu dan butuh proses. Pertumbuhan itu butuh waktu kok. Perlu disiram, perlu dipupuk. Justru kalau kita mengharapkan mujizat itu terjadi, kita persiapkan hati kita dengan benar. Kita jagain sikap hati kita dengan benar. Jangan sampai di tengah jalan kita kecewa dan sakit hati. Kalau di tengah jalan kita kecewa dan sakit hati, kok akan melihat pertolongan Tuhan. Tapi kan banyak orang alami kecewa dan sakit hati. Kok suami saya baiknya hanya seminggu, besoknya lagi jahat lagi. Kan butuh proses untuk diubah Tuhan. Bapak Ibu, coba kita lihat diri kita sendiri. Kita setelah lahir baru.
Apakah langsung berubah menjadi sama seperti Kristus? Atau step by step, ternyata masih ngomongnya kasar, beberapa diantaranya kadang keselan, gampang tersinggungan, gampang marah, dan lain sebagainya. Ternyata semakin kita kenal firman, Bapak Ibu dengerin apa yang saya ajarkan, semakin diubahkan. Wah, hari ini perlu berubah ya. Berubah. Kalau engkau ngerti ini, engkau tahu perjalanan bersama Tuhan itu bertumbuh step by step. Tidak ada yang instan. Kita ikut Tuhan, Pak, aku baru nyembah Tuhan, aku baru percaya Tuhan, aku baru melayani Tuhan, kok bisnisku bangkrut. Nikmati dengan bahagia. Justru belajar dari keadaan yang itu terjadi seperti itu. Bapak Ibu, saya pun ngalami. Sudah doa puasa sama istri saya 21 hari. Nggak makan daging, hanya makan sayur. Pernah puasa 3 hari, makan nasi, nggak pakai garam. Semuanya udah dicoba lah. Puasa 30 hari, bisnis tetap bangkrut. Ternyata Tuhan ajari untuk menunggu waktunya Tuhan. Momennya terjadi setelah 5 tahun. Kita memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan, pelan-pelan diubahkan, dipulihkan sampai hari ini. Kan Tuhan mau lihat itu, respon kita bertumbuh ke arah Kristus. Respon kita benar, sikap hati kita benar. Tuhan gak mau ujuk-ujuk melakukan segala sesuatu seperti membalikkan telapak tangan. Tuhan itu maha sanggup. Tuhan penuh kuasa. Tuhan penuh mujizat. Dia kalau ingin memulihkan seseorang itu cepat sekali loh. Seperti membalikkan telapak tangan. Tapi tidak akan merubah yang di dalam. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang dialami oleh orang Israel. Bertahun-tahun dia melihat tiang awan, tiang api. Penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan. Bayangin ya. Sampai dia mau dibawa ke tanah perjanjian, tidak bertobat. Ujungnya apa? Mati di padang gurun. Kenapa? Sikap hatinya salah. Tuhan kan lihat sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Saya berdoa engkau ngerti loh apa yang saya sampaikan ini. Sehingga engkau tangkap sesuatu dan engkau bisa berubah di dalamnya. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ingat, sikap hatimu akan menentukan engkau seperti apa nanti ke depannya. Hari ini, saya berharap engkau bisa enjoy, nikmatin hidupmu. Dalam segala keadaan dan segala situasi, engkau bisa rileks, makan kenyang, tidur nyenyak, besok pagi nyembah Tuhan. Dan bisa dengerin khotbah saya jam 4 pagi. Sekalipun engkau mengalami beban berat. Sekalipun menghadapi suamimu yang menyebalkan, keuanganmu yang babak belur, keluargamu yang hancur-hancuran, tiba-tiba engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan yang ajaib. Tuhan sanggup buat mujizat. Tuhan sedang membentuk hatimu. Tuhan sedang merubahnya di dalam itu. Kan Tuhan tertarik dengan isi hati kita apa sebenarnya. Bahkan bangsa Israel kan diizinkan. Nggak langsung ujuk-ujuk ke tanah perjanjian. Dia melewatin padang gurun. Bapak Ibu bisa baca di Ulangan pasal yang ke-8. Bapak Ibu, apa yang terjadi di sana? Diizinkan lewat padang gurun untuk ngetes hatinya orang Israel itu kemana. Mencintai Tuhan apa tidak? Mengasihi Tuhan apa tidak? Nempel sama Tuhan enggak? Ngikutin jalan-jalannya? Ternyata tidak loh. Karena apa? Mentalnya mental budak. Karena apa? Bertahun-tahun jadi budak di Mesir. Tiba-tiba jalan sama Tuhan. Apa langsung berubah? Enggak berubah. Bahkan mereka mati di padang gurun. Hanya Kaleb dan Yosua yang bisa masuk tanah perjanjian. Sama generasi yang di bawah 20 tahun. Karena dibutuhkan pertobatan yang murni. Step by step dan sikap hati yang benar. Dia dari tanah Mesir. Jadi budak bertahun-tahun. Mau dibawa ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Penuh kelimpahan. Bapak Ibu, meski ke Israel baru lihat perbedaannya Mesir dan Israel. Israel itu hijaunya luar biasa. Makmur. Kotanya bersih. Luar biasa. Tapi Mesir kotor sekali loh. Mau dibawa ke tanah perjanjian. Di tengah jalan gerutu. Ngomel. Melakukan dosa. Melawan pemimpin. Melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Tidak masuk tanah perjanjian. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang baru bertobat. Suamimu baru bertobat, kamu harapkan dia berubah. Ternyata masih buruk dan jelek. Karena butuh dibentuk Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jangan buru-buru mengharap dia berubah dan bertobat. Ubah dulu hatimu. Ubah dulu sikap hatimu yang benar di hadapan Tuhan. Ketika waktunya Tuhan akan engkau lihat bagaimana Tuhan merubah hidupnya
dipakai Tuhan luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Hari ini saya berdoa firman ini nempel di dalam batinmu. Ketika engkau memandang pasanganmu, orang lain, gembalamu, siapapun lah orangnya, di depan matamu dan dibikin kesalahan, engkau gak akan bentak, engkau akan maki, engkau akan rendahkan, engkau akan tuduh, engkau akan umbar dosa dan kesalahannya. Tapi justru engkau doakan, nangis di hadapan Tuhan, biar dia diubah Tuhan. Amin. Air matamu ditaruh di kirbatnya Tuhan, dihitung Tuhan. Menangisin siapa? Bukan menangisin dirimu sendiri yang merana, kurang kasih sayang, ditinggal suami. Bukan karena engkau merana, tetapi karena engkau menangisin orang-orang yang terhilang. Mungkin suamimu, keluargamu, sanak saudaramu yang bikin kesalahan, bikin dosa dan pelanggaran. Doain terus. Pelan-pelan kau jaga hati sampai kau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan firman ini jadi kehidupan. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Bisnis pekerjaan pelayan mereka diberkatin Tuhan. Semakin diubahkan hidupnya dalam nama Yesus. Sekarang hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit. Dalam nama Yesus. Orang-orang yang sakit. Ada orang yang terikat dengan obatan. Hamba-Mu berdoa, lepas dalam nama Yesus. Ada orang yang tidak bisa tidur, hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus campur tangan. Tuhan berikan tidur yang nyenyak, kenyamanan dalam tangan-Mu. Hamba berdoa untuk orang yang sakit, penyakit dalam bentuk apapun, kanker tumor, kista, kanker prostat. Hamba-Mu berdoa in Jesus name. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Orang yang mengalami kelemahan tubuh diberikan kekuatan secara ilahi. Hamba berdoa terjadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus, anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah. Hari ini kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu. Di silent, saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8, 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama. Lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pakai hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua.
Kami bawa hati kami menyembah-Mu. Engkau diagungkan, Engkau diagungkan. Dengan kuasa-Mu, Hinanamayase, Ikinimie, Hinaralamo, Hinanaranama. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun. Dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus.
Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini. Nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Imenanalambu. 2. Sekarang terima itu. Jesus. Take Jesus name. Go. Marahlah bakimu. Terus. Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Imenanano. Inamo. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you, Lord. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus.
Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan. Lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore. Dipuji, Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging buruk, jelek.
benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya. Bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula. Khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil. Jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil. Karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah.
sampai gigimu rontok semua nggak akan berubah.